pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu lagi karena kemurahan Tuhan. Kiranya sukacita, damai sejahtera Allah melimpah atas kehidupan kita semua. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini dalam renungan tengah minggu. Saya berikan tema makna dan arti kelahiran Yesus bagi manusia. Banyak yang bisa kita pelajari dari hari Natal, namun ada 3 hal penting yang perlu kita ketahui dari peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia. Berikut ini adalah pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kedatangan Putra Allah, lahirnya di kota mungil, yaitu di Bethlehem. Yang pertama, saudara, kesederhanaannya dalam kelahiran. Kelahiran Yesus Kristus ke dunia itu memiliki banyak makna dan tersirat. Dan kita harus meminta pertolongan dengan Roh Kudusnya dalam memahami kelahirannya. Dalam Lukas 2 ayat 6 sampai yang ke-7, ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dan dibungkusnya dengan lampin dan ditaruhnya di kandang domba, dibungkus dengan kain lampin, dan tidak ada alat-alat lain kecuali yang dikenakan pada Yesus pada waktu itu. Kelahiran Yesus yang dijanjikan oleh Bapa, dia lahir di kandang domba, bukan di istana atau di rumah yang mewah. Ini menunjukkan Yesus dalam kesederhanaannya kepada umat manusia. Namun dewasa ini manusia tidak malu untuk memamerkan kekayaannya yang berlebihan. Bahkan orang pamer harta sering juga kita jumpai dalam gereja. Mereka menggunakan aksesoris emas yang berlebihan, tas mahal-mahal, dan lain-lain. Juga saat kelahirannya, yang menerima berita pertama itu adalah para gembala, yaitu orang-orang yang sederhana, bukan raja atau orang-orang terpandang. Inilah kesederhanaan Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Dia memiliki perhatian kepada orang-orang yang sederhana, kepada orang-orang yang terpinggirkan dan kurang dianggap. Tetapi saat ini banyak orang kurang peduli dengan keadaan yang di atas. Inilah keadaan akhir zaman yang tidak mencerminkan lagi kesederhanaan Yesus Kristus dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua, saudara, yaitu kerendahan hatinya. Dengarkanlah, wahai saudara-saudara yang kekasih, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan Allah yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini tertulis dalam Yakobus 2 ayat yang ke-5. Saudara, jangan pernah memamerkan kekayaanmu dengan berlebihan. Tuhan Yesus sudah memberikan kita pelajaran tentang kesederhanaan melalui kelahirannya yang begitu sederhana. Sebab apa? Harta yang kita miliki itu tidak akan kita bawa saat kita menghadap penghakiman. Nantinya teladani sifat yang dimiliki Yesus itu yang penting. Karena apapun yang kita miliki, kita tidak akan membawanya. Pada saat kita diberikan kesempatan di dalam dunia ini, selama kita masih bernafas, marilah kita memiliki kerendahan hati seperti Yesus yang peduli kepada orang yang terpinggirkan, orang yang tidak dianggap. Bahkan Tuhan Yesus memberikan satu teladan. Dia meninggalkan kerajaan Allah
kemahakuasaannya turun ke kandang domba, meninggalkan semua itu demi apa, saudara? Memberikan teladan kepada umatnya. Yang ketiga, saudara, bahwa di dalam kelahiran Yesus itu mujizatnya nyata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mujizat adalah kejadian atau peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal manusia. Peristiwa Natal mengajarkan tentang sebuah mujizat Yesus yang lahir dari seorang perawan yang dikandung oleh Roh Kudus. Maria mengandung seorang anak melalui proses yang bagi kita tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa mengandung seorang tanpa dibuai dari seorang pria? Di dalam Matius 1 ayat 23 dikatakan, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Inilah sesungguhnya mujizatnya yang pertama, peristiwa kelahiran yang begitu besar. Dan biarlah dalam kehidupan kita juga memiliki satu pengalaman mujizat dari Tuhan sendiri, yaitu apa? Kita dilahirkan baru kembali. Ini adalah sebuah kemustahilan bagi manusia, namun hal ini mungkin dilakukan oleh Allah. Demikian juga Tuhan Yesus di dalam melakukan pelayanan-pelayanannya dimanapun berada, dia selalu mengadakan mujizat. Orang sakit disembuhkan, timpang berjalan, buta melihat, yang mati dibangkitkan. Biarlah kita boleh mengambil satu kesimpulan dari ketiga hal tersebut yang menjadi tolok ukur hidup kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pada akhirnya kita akan menjadi saksi dan terang bagi Tuhan. Seperti juga Tuhan sudah menerangi hati kita semua. Di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, bangkit menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati di hari Natal ini. Damai sukacita Natal menghiasi hati kita semua. Haleluya.